Suatu hari, di negeri yang beriklim demokrasi, saat itu sedang dilaksanakan pesta demokrasi yang rutin diadakan setiap 5 tahun sekali. Semua warga bergembira, tak terkecuali para partai politik yang sudah menyiapkan para pejuang terbaiknya untuk mengamankan posisi strategis di negeri ini. Bahkan, saking siapnya, mereka telah bersiap dari 2 hingga 3 tahun sebelumnya. Berbagai cara mereka tempuh agar mampu meluluhkan hati warga negara. Warga pun senang karena di tahun politik ini banyak titipan dan juga pesanan. Titipan untuk memilih siapa, dan pesanan baju partai atau calon yang semakin meningkat, sehingga membuat warga semakin bahagia menyambut pesta demokrasi. Dan inilah kondisi masyarakat di negeri ini. Aduh bang, masa kita udah mau pemilihan presiden lagi? Emang iya, lu pilih yang mana bro? Ya kalau gue jelas lah bang, ada duitnya lah. Saking gue lah ngikutin. Emang yang mana sih banyak duitnya? Nah kalau nggak salah dengar kemarin tuh ada yang usaha ini bang, tambang batu bara. Nah itu tuh dengar dari teman gue, katanya di suatu daerah dia sampai ngasih 500.000 per orang bang. Wih gokil, kalau kita bisa cari kaya kita, bisa beli sama rokok. Makanya mending gitu gak sih? Itu dia. Itu dia. Kontestasi pun dimulai. Seluruh calon presiden berusaha menarik perhatian masyarakat dengan caranya masing-masing. Ivan selaku calon presiden nomor urut 2 berfokus pada gerakan kampanye dengan membagikan bingkisan kepada masyarakat. Sementara itu, Valdi selaku calon presiden nomor urut 1 berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk berdiskusi dengan masyarakat. Di sisi lain, para buzzer terus melakukan framing terhadap calon presiden nomor urut 1 dengan berbagai tuduhan seperti membagi-bagikan uang, mendukung ISIS, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Hari pemilihan pun tiba. Proses penghitungan dan juga pemilihan berjalan dengan lancar dan menghasilkan bahwa saudara Valdi selaku calon presiden nomor urut 1 keluar sebagai pemenangnya. Berbagai pihak dan juga partai politik menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Valdi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para media, para wartawan, para jurnalis yang telah sabar menunggu. Dan yang kami sayangi, kami hormati seluruh masyarakat yang luar biasa. Terima kasih juga telah menjalankan demokrasi dengan sejuk, damai, dan tentram seperti itu. Menanggapi hasil kemenangan ini, tentunya inilah kemenangan yang bersama, gitu ya. Tidak kemenangan saya sebagai calon yang terpilih, tapi kemenangan kita juga semua, gitu, seluruh masyarakat ya dan rakyat di negara ini. Tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar, khususnya bagi saya. Tetapi jika kita bersama, gitu, insya Allah ini menjadi satu kemudahan. Gitu. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. Jika saya masih mendorong, mendukung, membuat, dan menciptakan hal-hal yang sesuai dengan aturan agama, negara, dan norma, dukung saya. Dan mohon diingatkan jika saya salah, bahkan turunkan saya jika seandainya saya keluar dari jalur-jalur kebenaran dan membawa banyak mudaratan bagi semua. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu semua ya. Jadi atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa dan juga atas berkat restu dari Bapak Ibu semua, kita bisa mengatakan Bapak Arif Aldi sebagai Presiden Indonesia selanjutnya. Seperti itu. Di sisi lain, beberapa tokoh partai politik justru melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan jabatan. Sekali lagi atas kemenangannya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama dalam membangun negara ini menjadi lebih baik. Amin Pak. Oh iya Pak, gimana untuk pembagian kursi? Apakah kami dapat kursi paling banyak? Karena kan kami kasih dukungan begitu besar ke Bapak sehingga Bapak bisa menjadi presiden sekarang ini. Iya, betul Pak. Saya sangat berterima kasih untuk itu semua. Pasti saya pertimbangkan, tetapi pikiran saya tidak akan menggunakan orang sebagai menteri karena latar belakang partai politik, Pak. Maksud Bapak tidak akan menghargai usaha kamu? Bukan begitu. Setiap tenaga, pikiran, dan harta yang diberikan bagi kemenangan kita bersama ini, saya sangat hargai. Tetapi
ketika berbicara negara, alangkah baiknya bukan bicara jatah parpol lagi, Pak. Tapi bagaimana jatah masyarakat yang sering kali kita hianati ini, Pak. Jadi saya mohon untuk Bapak berkenan gitu, memberikan pengertian dan memberi ruang untuk saya mencari orang-orang terbaik di negara ini agar bisa mengurusi rakyat dengan baik gitu, tanpa dasar hanya untuk kepentingan kelompok maupun perorangan saja. Jadi begitu ya, balas budi seorang presiden kita ini, kami sangat tidak senang bekerja sama dengan Anda. Justru dengan seperti ini saya berbalas budi, Pak. Mencari orang terbaik, menciptakan kebijakan yang tidak menyengsarakan, melayani rakyat, dan tidak membuat rugi banyak orang. Bukankah ketika negara ini kita maju, siapa yang akan menikmati, Pak? Semua orang, bahkan Anda sendiri, Pak, yang kalau misalkan tidak memilih keluar dari negara ini, seperti itu. Baik, jika seperti itu, mulai saat ini, saya putuskan tidak akan membantu Anda lagi. Silahkan bekerja sendiri. Baik, jika seperti itu, saya sudah semakin tahu motif Anda mendukung saya. Sementara itu, setelah pelantikan presiden selesai, beliau mengumumkan secara langsung para menteri yang akan ada di dalam kabinetnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Inilah sebuah ilustrasi negara ini, bahwa untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membutuhkan misi yang bersih dan suci, bersih dari ambisi pribadi, bersih dari kepentingan dunia, dan bersih dari hawa nafsu. Karena yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.